Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bismillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan dalam pertemuan ini menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kewajiban kita yang harus kita memenuhinya sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah yang sudah bersyahadah. Karena sesungguhnya syahadah tidak cukup untuk kita nyatakan dengan lisan, tetapi membutuhkan bukti. Nah, di antara syahadah kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, maka ada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita memenuhinya. Di antaranya adalah kita diwajibkan untuk bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, solawat ini seringkali memang kita mendengarnya, ya. Tetapi kadangkala di antara kita ada yang mensikapinya dalam sikap yang menyepelekan tentang solawat, ya. Tetapi di sisi lain kemudian juga ada orang yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi ini kemudian berlebihan, ya. Maka hendaklah kita berada di tengah-tengah. Kita juga tidak berlebihan, tetapi kita juga tidak menyepelekannya. Sedangkan yang kita bahas pada malam hari ini akan membahas kaidah-kaidahnya saja, ya. Kita tidak membahas tentang lafal solawat, ya. Kita tidak membahas tentang bunyinya solawat itu kayak apa, enggak begitu, ya. Tetapi yang kita bahas adalah kaidah-kaidahnya. Saudaraku seiman bahwa solawat ini adalah amal yang sangat agung. Keagungan amaliyah solawat ini cukuplah kita buktikan dengan satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah di dalam ayat ini menyatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Dari bagian awal ayat ini kita mengetahui bahwa amaliyah yang namanya solawat itu
inilah amaliyah yang satu-satunya Allah juga melakukannya. Ya. Ini keagungan yang luar biasa tentang sholawat ini. Ya. Jadi tidak ada kita temukan misalkan di dalam ayat atau di dalam hadis bahwa Allah itu sholat. Pernah nggak ketemu ayat yang maknanya Allah itu sholat gitu? Atau Allah puasa gitu? Atau Allah beribadah haji gitu? Nggak ada. Ya. Tetapi amaliyah sholawat ya, itu dilakukan oleh Allah walaupun maknanya berbeda. Kalau dibandingkan dengan malaikat bersolawat atau kita bersolawat, ya, maknanya beda. Ya. Kalau Allah yang bersolawat, maka maknanya adalah bisa bermakna Allah merahmati. Bermakna juga Allah mengampuni, bahkan juga bermakna juga Allah menyanjung. Ya. Menyanjung hambanya yang mau melakukannya. Ya. Nah, saudaraku seiman, sedangkan kalau malaikat dan kita bersolawat, maka maknanya kita berdoa. Ya, kita berdoa. Ya. Nah, saudaraku seiman, ya, maka dari ayat ini kita mengetahui kalau Allah saja bersolawat kepada Nabi, bahkan kemudian juga para malaikatnya, bahkan di ayat ini pula, kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk juga bersolawat kepada Nabi dan juga menyampaikan salam penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sholawat ini kita sebut sebagai kewajiban kita kepada Nabi? Ya. Karena tentu yang pertama memang Allah memerintahkannya dalam ayat tadi, surat Al-Ahzab ayat 56. Kemudian di samping itu ada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang menunjukkan bahwa sholawat itu wajib. Kenapa kok wajib? Ya, terutama kalau berkaitan ketika nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dan kita mendengarnya. Ya, kita dalam keadaan sadar, kemudian kita mendengarnya. Maka wajib itu hukumnya kita untuk bersolawat. Kalau enggak, ya dosa kita. Kok bisa? Iya, karena diancam. Ya, kaidahnya kalau Ibnu Taimiyah ya, menjelaskan bahwa sesuatu yang ada ancamannya, bahkan itu termasuk dosa besar. Ya, contoh kita ambilkan ya. Ketika Jibril alaihissalam menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu 'abdin dzukirta indahu falam yusalli 'alaika." Ya. Seseorang hamba itu celaka, rugi. Ya. Ruginya kenapa? Ini menunjukkan bahwa ini merupakan celaan, merupakan keadaan yang menyengsarakan dirinya. Kalau antum ini kita semuanya disebut sebagai hamba yang rugi, mau nggak? Ini yang nyebut Rasulullah loh, ya bukan kita. Ya. Bahkan ini kalimatnya kalimat malaikat Jibril, ya kalimat dari malaikat Jibril. Ya. Raghima anfu 'abdin dzukirta indahu falam yusalli 'alaika. Ya. Maka tentu kita tidak suka kalau disebut sebagai orang yang merugi. Kita tidak suka kalau disebut sebagai orang yang celaka. Kira-kira kalau kita misalnya rugi, kalau kita celaka, di akhirat keadaan kita gimana? Menyenangkan atau menyusahkan kira-kira? Kita senang atau susah kalau rugi? Tentu susah kita, ya. Si susahnya kita di akhirat itu akibat kita berbuat salah. Kita punya dosa. Kalau kita merugi, kalau kita celaka, berarti itu kita berdosa. Kalau sholawat itu dihukumi sunnah saja,
tentu tidak diancam. Misalnya, contohnya ini. Antum kalau dzikir pagi, dzikir sore, misalkan gitu, apakah diancam barang siapa yang tidak dzikir pagi, tidak dzikir sore, kemudian akan masuk neraka gitu? Enggak ada ancamannya. Terserah antum mau dzikir pagi, mau dzikir sore. Kalau antum pengen lebih mulia, ya laksanakan. Kalau antum pengen membentengi diri kita, diri antum dari godaan, ya jagalah dengan dzikir pagi, dzikir sore. Ya, salah satu di antaranya. Dan tapi nggak ada ancamannya, nggak ada ancamannya. Misalkan amalia yang paling kita kenal kemuliaannya, sholat, ya sholat. Tapi sholat sunnah ya. Apakah ada ancamannya kalau antum meninggalkan tidak sholat ba'da maghrib, tidak sholat ba'diyah isya, pokoknya tidak sholat rawatib lah, tidak sholat sunnah rawatib. Apa diancam? Enggak ada ancamannya. Antum mengerjakan yo bertambah mulia, antum nggak ngerjain yo, antum nggak ada apa-apanya, ada risikonya gitu loh. Hah? Ya tapi nggak ada istilahnya ancaman dalam kalimat, nggak ada. Tapi itu hanya mengarahkan untuk memahami sunnah. Jangan dipahami kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Nah kalimat nggak apa-apa ini loh, jangan digunakan. Karena kalau ditinggalkan nggak apa-apa, kesannya kok ngenteng-ngentengin banget gitu loh. Akhirnya banyak yang ninggalin gitu loh. Tapi kalau dimaknai ruginya apa? Ruginya kita tidak mendapatkan kesempatan untuk dapat nilai tambah. Di antara nilai tambah itu, kalau sholat sunnah adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan kita di dalam sholat wajib kita. Itu loh ya. Nah, perhatikan. Jadi amal yang begitu luar biasa namanya sholat sunnah itu gak ada ancamannya kalau kita tinggalkan. Tapi kalau sholawat kita tinggalkan, antum mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, antum sadar sesadar-sadarnya, antum menyengaja tidak mau bersolawat, maka antum dapat ancaman. Dan ini ancamannya doa dari malaikat Jibril. Dan kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Coba. Yang berdoa semulia-mulia malaikat, yang mengaminkan semulia-mulia manusia. Masya Allah. Ya. Baik, itu contoh. Contoh hadis di mana menunjukkan bahwa sholawat ketika nama Nabi disebut, itu hukumnya wajib. Nah, saudaraku seiman ya, maka oleh sebab itu kita harus senantiasa ketika berada di majelis ilmu seperti ini, kita mesti menyimak betul karena akan banyak nama Nabi Muhammad SAW disebut karena pembahasannya hadis dan sebagainya. Nah, baik saudaraku seiman yang mari kita membahas kaidah-kaidah sholawat ini ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan fadilah sholawat. Apa untungnya kalau kita bersolawat? Maka yang pertama adalah tentu saja ketika kita menggemarkan diri untuk bersolawat kepada Nabi, berarti kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ya. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56 tadi memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada kita, ya karena kita orang beriman, untuk bersolawat kepada Nabi, juga menyampaikan salam. Maka oleh sebab itu dalam rangkaian tasyahud dalam sholat kita, selalu kita juga membaca salam dan solawat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan seterus dirangkaikan dalam bacaan tasyahud itu, kemudian setelah syahadah kita kemudian menyampaikan sholawat kepada Nabi. Ya. Nah, saudaraku seiman yang saya muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalau kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kan perintah Allah itu banyak, ya. Salat perintah Allah, puasa perintah Allah, ya. Kalau antum melaksanakan perintah Allah, kalau kita melaksanakan perintah Allah, berarti kita sedang apa? Antum lagi sholat tadi loh, lagi ngapain itu namanya istilahnya? Ibadah. Berarti ibadah, karena ada perintahnya dari Allah. Karena prinsip ibadah itu mesti ada perintahnya. Ya. Ima perintahnya itu wujudnya kaulnya Rasulullah, perkataan Rasulullah. Atau juga wujudnya apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Atau juga wujudnya yang disetujui oleh Rasulullah. Contoh yang disetujui itu gini. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga Baitul Mal. Singkat cerita sering kemudian kecurian. Kan gitu kan? Sering kecurian. Kemudian pencurinya juga ketangkep terus. Pencurinya itu juga. Gitu. Tapi Abu Hurairah orangnya memang nggak tegaan gitu. Pencurinya nangis-nangis ya dilepas. Dengan berbagai alasan gitu loh ya. Padahal Rasul sudah ingatkan, besok dia akan mencuri lagi. Dan ternyata mencuri sampai 3 kali, kemudian ditangkap lagi. Kemudian diancam oleh Abu Hurairah. Ternyata pencuri itu minta supaya dilepaskan. Nanti aku ajarkan kepadamu kalimat yang engkau baca menjelang tidur, niscaya engkau tidak akan diganggu jin sampai dengan pagi hari. Ternyata ayat kursi itu. Ya ingat ya. Kisahnya pencuri tadi ya. Lihat nih persetujuan Rasulullah. Kira-kira Abu Hurairah langsung ngamalin nggak? Langsung ngamalkan apa enggak? Yang ngajarin siapa tadi? Pencuri loh. Langsung diamalin. Oh yang nggak mungkin lah Abu Hurairah langsung ngamalin. Ini yang pencuri yang ngajarin bener atau enggak nih? Maka kemudian berita ini dibawa kepada Rasulullah SAW. Ya, maka kemudian Rasulullah menyatakan, ya, tahu nggak kamu pencuri itu siapa? Nah, Abu Hurairah nggak tahu wujudnya manusia. Ternyata pencuri itu dijelaskan oleh Rasul itu adalah jin yang merubah dirinya sebagai manusia. Kali ini perhatikan ini kalimat ini ya. Ini persetujuannya Rasulullah nih. Kali ini dia berkata benar. Kali ini. Yang mana? Jika engkau membaca kalimat ini, ayat kursi ya, menjelang tidur, maka engkau tidak diganggu jin sampai pagi hari. Maka perkataan Rasulullah yang menyatakan kali ini dia berkata benar, ini menjadi penetapan syariat. Ini namanya persetujuan Nabi. Bisa juga ya, perintah itu wujudnya diamnya Nabi. Ya. Walaupun nanti bisa dibagi-bagi. Ini pendalilannya ini hukum fikihnya apa? Hukum fikihnya wajibkah, sunnahkah, mubahkah? Itu udah beda nanti kalau di lapangan fikihnya ya. Tapi ada perintahnya. Sholawat juga ada perintahnya. Apa tadi? Surat Al-Ahzab ayat 56. Kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kalau kita sedang bersolawat berarti kita melaksanakan perintah Allah, berarti kita sedang beribadah, maka apa yang kita peroleh? Kalau kita ibadah, sholat, itu apa sih yang kita inginkan? Dapat apa? Dapat pahala, ya kan? Apa hanya dapat pahala? Apa hanya dapat pahala ibadah itu? Tidak. Semua ibadah dapat pahala dan dapat ampunannya Allah. Salat mendapatkan pahala juga mendapatkan ampunannya Allah. Makanya Nabi sampai memberikan penggambaran, jika di depan rumahmu ada sungai yang jernih, kemudian kamu mandi 5 kali sehari, masihkah ada kotoran di badanmu? Maka para sahabat menyatakan, gak ada ya Rasulullah. Itulah sholat 5 waktu. Mandi 5 kali sehari itu diibaratkan
Itu penggambaran sholat 5 waktu. Yang dengan sholat 5 waktu itu Allah mengampuni dosa-dosamu. Itu namanya bersih. Gitu loh, ya. Kita nggak usah membahas ini dosa yang mana nih, dosa besar atau dosa kecil. Nggak usah kita bahas dulu lah. Yang jelas setiap ibadah itu di samping kita diberikan pahala, kita juga mendapatkan ampunannya Allah. Juga demikian sholawat. Sholawat itu diperintahkan oleh Allah kalau kita melakukannya, ya, asbab apapun juga, ya, apakah asbab karena nama Nabi disebut, apakah asbab di tempat-tempat khusus, misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai merinci setidak-tidaknya itu ada 41 keadaan kita bersolawat kepada Nabi. Contoh ini. Keluar masuk musola ini, itu ditempel itu doa masuk, doa keluar. Tapi coba bisa dilengkapi dengan sholawat kepada Nabi. Karena memang ada juga contohnya, ya. Sebelum doa masuk musola atau masjid, sholawat dulu kepada Nabi, baru doa. Juga demikian ketika keluar, juga sholawat dulu kepada Nabi, baru doa keluar. Perhatikan langkah kakinya, gitu ya. Jangan kebalik-balik, ya. Masya Allah, saking buru-buru, nggak memperhatikan kaki mana dulu yang masuk, kaki mana dulu yang keluar, ya. Tolong diperhatikan, ya. Pun juga demikian, ketika kita mendengar Mas Yudi sudah selesai azan. Bagaimana doanya? Doa azan, benar kan? Doa pada azan kan? Tapi dahululah dengan sholawat, ya. Tidak langsung doa azan, gitu, ya. Kemudian secara khusus tadi kita singgung dalam tasyahud sholat, itu juga ada sholawat kepada Nabi. Dalam sholat jenazah ada sholawat kepada Nabi, ya. Bahkan secara khusus lagi. Setelah takbir yang kedua, kita sholawat kepada Nabi, ya kan? Jadi banyak, ya, banyak kondisi-kondisi tertentu, ya, yang menjadikan asbab kita bersholawat kepada Nabi, baik yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah. Kalau yang berkaitan dengan namanya Nabi disebut wajib karena ada ancamannya. Tapi kalau sholawat ketika keluar masuk musola atau masjid, ya sunnah. Antum nggak baca sholawat juga nggak apa-apa. Tapi kan sayang, ya, orang sholawat itu banyak faedahnya. Ya, tadi, ya, kalau kita bersholawat kepada Nabi, maka kita telah memenuhi perintah Allah, yang berarti kita sedang beribadah, yang buahnya buat kita adalah pahala dan ampunan. Ya. Bahkan juga membuahkan cintanya Allah. Kok bisa gitu ya? Kok bisa membuahkan cintanya Allah? Ya. Coba kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31. Ketika Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, ila akhir ayat, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Perhatikan ini kalimat ikutilah aku, ya. Ini adalah cara pembuktian cinta kita kepada Allah dengan cara mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu namanya ibadah, ya, ittiba, ya, ittiba kepada Rasul, mengikuti Rasulullah itu adalah ibadah, ya. Walaupun itu mungkin hukumnya sunnah mungkin, tapi tetap ibadah. Antum harus mengenal nih, ya, mudah-mudahan Ustadz Badrul Tamam bisa bahas di sini, mudah-mudahan. Kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kalau melakukan perbuatan baik, maka yang didahulukan adalah anggota tubuh yang kanan dulu. Ya,
Jadi kalau antum kan kita semuanya punya aktivitas nih ya. Keluar masuk kamar mandi atau keluar masuk WC. Ya kita manusia biasa. Rasulullah kira-kira melakukan itu enggak? Iya, orang Rasulullah juga makan, Rasulullah juga minum, Rasulullah juga buang air kecil, Rasulullah juga buang air besar, ya. Rasulullah juga mandi, berarti Rasulullah juga keluar masuk kamar mandi. Kita juga melakukan keluar masuk kamar mandi. Antum keluar masuk kamar mandi selalu sesuai dengan selera antum sendiri, ya nggak makna ibadah, nggak ada maknanya ibadah. Ya, antum mau masuk kaki kanan dulu, ya nggak ada yang larang memang, nggak ada yang larang. Ya, antum mau doa dulu atau nggak ada yang larang sebenarnya. Antum mau lakukan kaki kanan dulu, nggak doa, ya terserah antum. Tapi kalau antum kita beraktivitas keluar masuk kamar mandi, ngikutin kebiasaan Rasul. Nah ini, fattabi'uni, ikutilah aku, ya. Mengikuti kebiasaan Rasul. Oh, Rasulullah itu kebiasaannya memasukkan kaki kiri dulu. Kemudian berdoa, ya berdoa dulu baru masuk kaki kiri. Kita lakukan, kita ittiba' Rasul, mengikuti Rasul, maka kita menjadi ibadah. Ya. Juga demikian, pakai baju, kita setiap hari kan pakai baju. Ngelepas baju juga ya Pak Bambang ya. Iya, masa dipakai terus bajunya, ngelepas baju, ganti baju. Itu kan tiap hari kita lakukan gitu loh. Tapi kalau kita semau kita sendiri, wes main blusuk, wes yang penting pakaian gitu. Ya nggak ada nilai ibadahnya gitu loh. Tapi kalau antum mengikuti bagaimana Rasulullah kalau pakai baju gitu ya. Oh, masukkan tangan kanan dulu gitu, pakai dahulu dengan bismillah paling tidak, maka menjadi ibadah walaupun kelihatan cuma pakai baju yang biasa kita pakai tiap hari. Ngelepas baju ya biasa, mandi juga bagaimana kebiasaan Rasulullah dan seterusnya ya. Nah saudaraku seiman, dan sholawat itu kalau kita lakukan berarti kita juga mengikuti Nabi. Kenapa? Iya, karena ayat 56 surat Al-Ahzab ini diturunkan kepada Nabi dan diajarkan kepada para sahabat, sampailah kemudian zaman berganti, sampailah pada kita ayat ini dan kita mengikutinya. Ya, kita mengikutinya. Berarti kita juga ittiba kepada Nabi, ya. Apa perolehannya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mencintaimu dan Allah juga mengampuni dosa-dosa. Lihat, ini baru fadilah yang pertama saja loh. Sampai segitu banyaknya, ya. Kemudian berikutnya fadilah yang kedua. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan, ya. Manusia yang paling utama bagiku, artinya manusia yang diistimewakan oleh Rasulullah, ya. Manusia yang akan diutamakan oleh Rasulullah, bahkan ada yang kemudian menerjemahkannya manusia yang akan dekat dengan Rasulullah di yaumul kiamah nanti. Ya, di yaumul kiamah, bukan di dunia. Ya. Karena kalau di dunia kita nggak sezaman dengan Rasulullah, nggak mungkin kita berdekatan dengan Rasulullah begitu, nggak mungkin. Secara fisik ya, secara fisik nggak mungkin. Tapi hati kita harus dekat terus sama Rasulullah, ya. Nah, saudaraku seiman, maka nanti di yaumul qiyamah yang paling utama, manusia yang paling utama bagi Nabi adalah siapa? Aktsaruhum alayya sholatan. Mereka yang banyak bersolawat kepadaku. Nah, sekarang kita kembalikan kepada diri kita. Kita pengen nggak dianggap utama oleh Nabi? Kita pengen nggak dekat sama Nabi di yaumul qiyamah nanti? Kalau dekat dengan Nabi, kalau diutamakan oleh Nabi di yaumul qiyamah, kira-kira nanti keadaan di yaumul qiyamah senang atau susah? Ya senang mesti. Dan itu yang kita inginkan. Bahagia pasti itu yang kita inginkan. Ya.
Siapa mereka itu yang mendapatkan kebahagiaan, kesenangan yang wujudnya adalah diutamakan oleh Nabi, ya, dan menjadi manusia yang dekat dengan Nabi. Aktsaruhum alayya sholatan. Mereka yang memperbanyak sholawat kepada ya. Makanya ya harus digemarkan diri kita untuk bersolawat. Ya, baik. Kemudian faedah berikutnya, ya. Faedah berikutnya, ya. Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyra salawat, kataballahu lahu biha asyrata hasanat, wa hatta anhu biha asyra sayyiat, wa rafa'ahu biha asyra darajat. Masya Allah. Di poin yang berikutnya ini, faedah salawat yang berikutnya ini ada 4 muatannya. Ya, ada 4 muatannya. Siapa saja yang bersolawat kepadaku dengan solawat wahidatan 1 kali. 1 kali aja loh ya. Cuma 1 kali. Ya. Pak Bambang solawat 1 kali aja. Ya. Apa kira-kira yang diperoleh Pak Bambang ini? Sallallahu alaihi asyra salawat. Maka kepadanya, kepada orang yang bersolawat cuma 1 kali tadi, akan mendapatkan rahmatnya Allah 10. 1. Dapat apa? Rahmatnya Allah 10. Kemudian yang kedua, kataballahu lahu biha asyra hasanat. Dicatat baginya 10 kebaikan. Masya Allah, ya. Dicatat baginya 10 kebaikan. Yang berikutnya, wa khatta anhu biha asyra sayyiat. Ini juga membuktikan bahwa dari kalimat ini bahwa sholawat itu bisa menghapus kesalahan. Ya. Wa khatta anhu biha asyra sayyiat. Dengan sholawat sekali dapat juga darinya, dari orang yang bersolawat itu akan dihapus dengan asbab biha, asbab sholawat tadi, asyra sayyiat, 10 keburukan. Jadi kalau kita bersolawat sekali, di samping dapat rahmat 10, dicatat 10 kebaikan, juga dihapus dari kita 10 keburukan. Yang keempat, kemudian dinyatakan wa rafa'ahu biha asyra darajat. Dan juga baginya, bagi orang yang bersolawat sekali tadi, akan diangkat 10 derajat. Maksudnya ini kemuliaan. Akan dimuliakan kita 10 derajat dengan 1 sholawat. Pertanyaannya, apa jenengan itu setiap hari cuma 1 kali sholawatnya? Ayo Pak Yudi. Di dalam sholat aja coba antum hitung sholawat. Banyak itu sholawat sebenarnya. Tapi yang harus kita bangun adalah dalam jiwa kita. Jangan asal-asal ngucap gitu. Jangan sekedar seperti orang latah gitu loh. Ini seringkali saya bandingkan ya, kalau saya memberikan nasihat kalimatul istirja itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah itu mah gampang diucapinnya. Kan gampang kan diucapinnya. Tapi penjiwaannya itu loh, bahasa kita harus dijiwai gitu loh. Ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tapi masih nangis mulu, gerung-gerung nangisnya. Malah bertentangan itu dengan kalimat yang diucapkan. Ya, nah saudara juga demikian salawat itu doa. Ya, kalau kita malaikat juga bersolawat maka juga doa. Nah, inilah beberapa fadilah yang ingin saya ungkapkan. Ya. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan ancaman. Nah, ini ancaman ya, yang tadi sudah saya ungkapkan 1 hadis ya, nanti kita ulang lagi. Yang pertama adalah hadis yang berbunyi al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rasul menyatakan orang yang bakhil itu, orang yang pelit itu adalah jika aku berarti nama Rasulullah maksudnya ya. Jika aku disebut di sisinya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Ya. Jadi kalau antum menyengaja nggak mau solawat, antum disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang bakhil,
Orang yang pelit. Gak enak kita disebut sebagai orang pelit itu. Apalagi Rasulullah yang nyebut gitu loh. Ya. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kemudian hadis yang tadi, ya, berikutnya ancamannya adalah celaka orang itu kalau malaikat Jibril ya, yang menyatakan malaikat Jibril ya. Bahwa celaka seseorang itu kalau dirimu atau namamu disebut di sisinya falam yusalli alaika, kemudian dia tidak mau bersolawat kepadamu. Celaka kata malaikat Jibril. Dan ini kalau dibuka hadisnya secara lengkap, ini Jibril meminta kepada Rasulullah supaya Rasulullah mengaminkan. Kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Amin. Masya Allah. Amin itu apa? Maknanya, kabulkanlah. Malaikat Jibrilnya berdoa, celaka orang itu. Kalau namamu disebut di sisinya dia nggak mau bersolawat kepadamu. Kemudian Rasulullah tahu-tahu, amin, kabulkanlah ya Allah. Masya Allah. Ini ancaman yang paling menakutkan ini. Ya, ancaman yang paling menakutkan. Maka kita harus berhati-hati betul ya. Nah, kemudian juga bisa bentuk ancaman itu terjadi dalam majelis seperti ini. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, majalasa qaumun majlisan lam yazkarullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim taratun fa inna sya'a adzabahum wa in sya'a ghafar lahum. Tidaklah satu kaum, kita ini kaum ini sekelompok manusia ya. Dia sedang duduk di dalam satu majelis seperti kita sedang duduk di dalam satu majelis ini, kemudian lam yazkarullaha fihi, kemudian tidak berzikir kepada Allah. Makna zikir ini juga bermakna dalam pembahasan ilmu. Ya. Membahas Al-Quran, membahas hadis, terus jenengan memperhatikan, menyimak. Itu termasuk zikrullah. Tapi kan banyak, kalau lagi misalkan ini, majelis ini banyak gitu ya. Kan kadang-kadang ada aja setan itu ganggu, ya kan? Tahu-tahu ngobrol sama temennya. Nah, perhatikan ini ya, ini sering terjadi nih. Atau main HP misalkan. Kalau di majelis yang banyak jamaahnya gitu ya. Bisa aja tersusupi begitu. Sementara pematerinya lagi menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menjelaskan ayat, menjelaskan hadis. Dia sibuk dengan kesibukan lainnya. Maka dia lepas dari zikrullah orang itu. Ya. Bahkan walam yusallu alaihi ala nabiyihim. Dan kemudian mereka tidak mau bersolawat kepada nabinya. Karena kesibukannya yang seperti tadi sehingga menjadikan dia lalai. Sehingga dia tidak suka bersolawat ketika banyak nama nabi disebut. Ya. Apa yang terjadi kalau yang sudah seperti itu majelis? Ya, orang-orang yang di majelis seperti itu. Illa kana alaihim tarotun. Kecuali majelis itu, artinya keberadaan dia di dalam majelis. Sebenarnya kita kalau berada di dalam majelis ini kan kita juga berharap ada pahalanya juga kan. Apalagi kalau kita membahas tentang fadilah majelis ilmu, malaikat memintakan ampunan, semut-semut di dalam lubang mintakan ampunan, juga demikian ikan-ikan yang di dalam air juga mintakan ampunan. Tapi kalau orang tidak peduli dengan kajiannya, maka kata begitu ya, berarti dia lepas dari zikrullah, dia lepas dari salawat kepada Nabi, maka justru keberadaan dia di majelis itu menjadi penyesalan. Dia akan diliputi penyesalan. Kalau diliputi penyesalan, kira-kira itu keadaan senang atau keadaan sedih? Nyesel, yang mesti sedih berarti. Ya. Bahkan kemudian Rasulullah menyatakan fa inna sya'a adzabahum wa in sya'a ghafara lahum. Jika Allah berkehendak maka orang itu akan diazab oleh Allah. Ingat nih, ada ancamannya kan? Atau Allah akan mengampuni dia. Ya mudah-mudahan kalau sampai ada kelalaian kita, Allah memilih mengampuni kita, bukan milih untuk mengazab kita. Ya na'udzubillahi min dzalik, ya. Kemudian kaidah yang berikutnya setelah
kita bicara tentang fadilah dan ancaman, kemudian kaidah yang berikutnya adalah di mana kita bersolawat kepada Nabi. Maknanya tempatnya ya, tempatnya. Maka di dalam satu hadis Rasulullah menyatakan la taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri iddan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ya. Ini kaidah di mana sih kita harus yang pas itu di mana tempatnya kita menyampaikan sholawat. Ternyata Rasulullah menyatakan, saya ambilkan bagian akhir dari hadis ini ya. Wassallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan bersolawatlah kalian kepadaku fa inna salatakum, dan sesungguhnya solawat kalian itu akan sampai kepadaku haitsu kuntum, di mana saja kamu berada. Nah, ini catatannya nih, di mana saja kita berada, maka kita bisa bersolawat dan nyampe solawat kita kepada Nabi. Ya, antum di Bekasi, antum di Mekah, antum di Madinah, antum dekat makam Nabi, ya, sampai di mana saja terserah, kecuali di tempat-tempat yang memang dilarang mengucapkan kalimat thayyibah. Ya tentu jangan dilakukan, misalnya di WC jangan. Ya, nah saudara-saudara ya. Kemudian kaidah berikutnya adalah bagaimana caranya nyampe sholawat kita kepada Nabi. Ya, bagaimana cara sholawat kita nyampe kepada Nabi. Ya, yang pertama dalam satu hadis ketika Rasulullah bicara tentang keistimewaan hari Jumat, ya, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ati fihi khuliqa Adamu wa fihi qubida wa fihi nafkhatu wa fihi saqatu fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Ya. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan tentang keistimewaan hari Jumat, ya kita tidak bincangkan keistimewaan hari Jumat, kemudian di tengah-tengah hadis ini Rasulullah memerintahkan kepada kita fa'akthiru alayya, perbanyaklah oleh kalian kepadaku tentang apa? Minas sholati fihi. Ya. Sholawat di dalamnya, artinya di dalam hari Jumat. Nah ini kita dapat waktu ini, waktu istimewa. Memperbanyak sholawat itu waktu yang paling istimewa adalah hari Jumat. Ya. Bahkan dalam hadis ini juga Rasul menekankan fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka sesungguhnya sholawat kalian itu akan sampai kepadaku. Kemudian ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alaika? Ya Rasulullah, bagaimana caranya sholawat kami sampai kepadamu? Ya, kepadamu. Bahkan di sini kemudian dijelaskan oleh penanya, sahabat yang nanya itu, cerdas banget ini sahabat ini, sudah terbayangkan bahwa nanti Nabi wafat. Gitu. Kalau Nabi sudah wafat, pertanyaan ini sebenarnya itu, titik beratnya. Kalau Nabi sudah wafat, bagaimana sholawat kami sampai kepadamu ya Rasulullah? Kan buktinya Rasulullah sudah dimakamkan sekarang. Nah lihat nih jawaban Rasulullah kira-kira bagaimana caranya nyampe sholawat kita. Maka kemudian Rasulullah menyatakan innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya'i. Ya. Rasulullah hanya menjawab sesungguhnya Allah mengharamkan bumi menghancurkan jasad para nabi. Nah, dari hadis ini kita harus yakin, tidak butuh membuktikannya. Dari hadis ini bahwa jasad Nabi itu masih utuh. Karena Allah mengharamkan bumi menghancurkan. Bahkan tidak hanya Nabi Muhammad, para nabi, ya. Ini harus kita yakin, kalau enggak kita kufur loh. Karena ini Nabi yang memberitahu. Ya. Jadi dari hadis ini kita hanya mendapatkan penjelasan nyampenya sholawat kita kepada Nabi karena jasad Nabi masih utuh. Kan pikiran kita masih jalan ini.
Walaupun utuh, tapi kan Nabi wafat. Nah, ya. Maka kita akan jawab dengan hadis yang lainnya, ya. Maka di dalam hadis yang lainnya Rasulullah menjelaskan bagaimana sampainya salawat kita kepada Nabi. Innallahi malaikatan sayyakhina fil ardi yuballighuni min ummatis salam. Ya. Sesungguhnya Allah itu punya malaikat-malaikat yang banyak, ya. Ada malaikat maut, ada malaikat yang memberi rezeki, ada malaikat yang mengatur hujan, macam-macam lah, ya. Termasuk malaikat yang disebut dalam hadis ini tidak disebut nama malaikatnya. Tapi Rasulullah menyampaikan innallahi malaikatan sayyakhina fil ardi. Sesungguhnya Allah itu punya malaikat-malaikat banyak jumlahnya yang kerjanya itu keliling muka bumi. Keliling muka bumi. Ngapain itu malaikat? Dijelaskan pada hadis ini yuballighuni min ummatis salam. Untuk malaikat-malaikat tadi yang keliling bumi tadi untuk menyampaikan kepadaku. Ini perhatikan nih kalimatnya. Yuballighuni, untuk menyampaikan kepadaku salam-salam dari umatku. Termasuk sholawat. Ya. Jadi kalau kita ditanya siapa yang membawa salam kita kepada Nabi, siapa yang membawa sholawat kita kepada Nabi untuk nyampe kepada Nabi? Siapa? Malaikat, berdasarkan hadis ini. Kalau malaikat itu yang menyampaikan kepada Nabi, Nabi tetap di tempatnya atau Nabi hadir ke sini? Tetap di sana. Di sana mana maksudnya? Di sana mana, ayo? Nabi dimakamkan di mana? Di Madinah. Apa yang dimaksud di sana itu adalah di Madinah maksudnya? Itu makamnya, tapi sejatinya Rasulullah itu di alam barzah. Ya. Nanti supaya kita tidak terbentuk keyakinan, misalnya nih Allah izinkan kita bisa berziarah ke makam Nabi. Kemudian kita meyakini kalau kita sudah mepet dengan makamnya Nabi, kemudian salam dan sholawat kita langsung diterima oleh Nabi sendiri. Enggak, tetap berlaku hadis ini. Yang menyampaikan siapa? Menyampaikan salam kita, sholawat kita, walaupun kita sudah dekat dengan makam Nabi. Kan kalau kita ziarah kan berada di depan, pintu makam kan? Iya Pak Bambang, iya kan? Ada makam Rasulullah, makam Abu Bakar, makam Umar bin Khattab, ya kan? Ya. Maknanya adalah iya kita menyampaikan, tapi sampainya salam kita kepada Nabi, sampainya sholawat kita kepada Nabi adalah ada peran yang ditugaskan oleh Allah, yaitu malaikat Allah, menyampaikan kepadaku min ummatis salam. Ya. Nah, sekarang yang terakhir, apa reaksinya Rasulullah kalau sudah mendapatkan salam dan sholawat dari kita? Yang menyampaikan siapa tadi? Malaikat. Tidak disebut namanya malaikat, ya. Tapi kira-kira reaksinya Rasulullah gimana? Jasadnya masih utuh, sampai salam kepada beliau melalui malaikat yang menyampaikan salam dan sholawat, terus kira-kira reaksinya Rasulullah gimana? Nah, maka kemudian muncullah hadis Rasulullah yang lainnya, ma min ahadin yusallimu alayya, siapapun yang menyampaikan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi. Ini catatan yang paling penting ini. Ya, dalam hadis ini. Illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku. Nah, ini dia. Apa yang terjadi ketika kita menyampaikan salam, ketika kita bersolawat dan dibawa oleh malaikat, katakanlah misalnya kita buat sekarang, ya Rasulullah ini ada salam dari hamba Allah namanya Pak Bambang di Musola Al-Jihad. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Allah mengembalikan ruhku kepadaku.
Kalau Allah mengembalikan ruhnya Rasulullah kepada Rasulullah, tadi hadis pertama, jasad Rasulullah masih utuh, kemudian begitu ada sholawat, ada salam nyampe, ruhnya Rasulullah dikembalikan, pertanyaannya Rasulullah hidup atau mati? Hidup. Ketika mendapatkan salam, ketika mendapatkan sholawat. Kita akan teruskan nih. Yang menyampaikan salam dan sholawat, apa cuma jamaah al-jihad? Wisma Asri? Halo? Enggak. Di mana-mana. Dan sesuai dengan tempat dan pergiliran waktu, maka terjadilah sholawat dan salam kepada Nabi. Itu muka bumi ini dipenuhi dengan sholawat dan salam kepada Nabi. Dan disampaikan oleh malaikat kepada Nabi semuanya. Simpulnya apa kalau gitu? Nabi akan tetap hidup terus. Ya, ingat loh. Udah beberapa hadis yang sudah saya sampaikan loh ya, dukung loh ya. Ya, antum nggak percaya, ya berarti antum nolak hadis ini. Apa hukumnya orang nolak hadis? Berarti antum nggak percaya sama Nabi. Kalau antum nggak percaya Nabi, ngapain antum jadi orang Islam? Halo? Hukumnya kufur loh itu kalau menolak apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, saudara-saudara ya, illa raddallahu alayya ruhi. Terus ngapain Rasulullah kalau rohnya sudah dikembalikan? Nah, hatta arudda alaihi salam, sampai dengan aku menjawab salam mereka. Masya Allah. Ternyata Nabi itu kalau ada umatnya yang menyampaikan salam dan sholawat, dijawab oleh Nabi. Ini penting juga untuk membangun jiwa kita, menyadari bahwa kalau kita lagi bersholawat, kalau kita lagi menyampaikan salam kepada Nabi, ingat rohnya Nabi dikembalikan. Rohnya Nabi dikembalikan kepada jasadnya menjadikan Nabi hidup. Dan Nabi menjawab. Seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Nabi. Seakan-akan kita sedang berdialog dengan Nabi. Kita menyampaikan salam, menyampaikan salam, salawat kemudian dibawa oleh malaikat disampaikan kepada Nabi. Kemudian Nabi jawab. Nah, saudaraku seiman, Masya Allah, luar biasa ibadah yang namanya salawat ini. Ya. Maka oleh sebab itu, hendaklah kita sekali lagi menggemarkan diri untuk bersolawat. Ya tentu kita agar kita mendapatkan fadilahnya, terhindarkan dari ancaman-ancaman yang tadi sudah saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku seiman, inilah bagian dari sekian banyak kewajiban kita kepada Nabi, yaitu bersolawat kepadanya. Ya. Kitab yang saya bawakan ini adalah Wadi'u ar-Rasuli Ummatihi, yang juga sudah selalu kita membacanya karena ini di bagian-bagian akhir ya yang saya bacakan ya. Tentu bagian-bagian tengahnya juga belum kita selesaikan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dengan bahasan materi ini di sisa usia kita kan nggak tahu ya kita menghadap Allah kapannya. Perbanyaklah bekal dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Dapat apa tadi? Banyak. Ada pahala, ada ampunan, ada rahmat, ada dicatat kebaikan. Wah, Masya Allah. Akan diangkat derajat kita dan sebagainya. Kita terhindar dari ancamannya Allah melalui lisan Rasulullah yang tadi. Kaitannya dengan malaikat Jibril dan sebagainya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan dan kemudahan kepada kita semuanya dan keluarga kita semuanya untuk senantiasa menggemarkan diri untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.